Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Sukabumi. Kali ini kami akan memaparkan tentang demokrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu kami akan mempraktekkan sebuah proses coaching yang disertai dengan proses pengamatan atau observasi. Dalam kegiatan ini, kami bertiga akan melakukan 3 peran yang berbeda, yaitu saya Andri Nugraha sebagai observer dari SMA Negeri 1 Nyelindung, dan teman saya Supriyatna dari SNG Hairul Darmana berperan sebagai coach. Dan teman saya di sebelah kiri saya Yeti Susanti dari SMP Negeri 4 Sagaranten sebagai coach. Untuk itu selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Baik, Ibu Yeti ya. Iya. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah Bapak, tadi proses coaching saya dengan Pak Supriyatna sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak. Oke, alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi Bu ya, ada sedikit pertanyaan ini Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Baik Bapak. Oke, pertanyaan yang pertama ini, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Iya Bapak, tadi selama proses coaching berlangsung dengan Bapak Supriyatna, saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi pada diri coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke. Baik ya Ibu. Mungkin sudah berhasil Bu ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching tadi Bu ya, sesuai dengan alur tirta mungkin ya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati Bu, ada beberapa catatan. Ibu Yeti tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta yang sudah menanyakan tujuan kepada coach, itu yang pertama Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau solusi apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach. Di sini mungkin tadi juga rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga nih tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh nih. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga Bu. Kemudian sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Bu ya, luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses, dan juga satu lagi nih Bu, untuk ke depan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching pada kesempatan siang hari ini? Ya Bapak, berdasarkan pengalaman yang tadi, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan untuk kedepannya yaitu lebih mendalami atau memahami alur tirta ya Pak ya, untuk proses coaching, supaya proses coaching yang saya lakukan selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi Pak. Oke, baik Bu. Luar biasa sekali apa yang Ibu lakukan. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya Bu. Oke, Ibu
Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab pada kesempatan siang hari ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tinta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu ya. Mungkin saya tutup saja sesi pertemuan atau pesan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam Bapak. Ibu, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya ingin bercerita tentang perasaan saya belakangan ini ya, ketika saya mengajar di kelas 4. Oh, tentu boleh ya Pak ya. Apa yang ingin Bapak ceritakan Pak? Begini Bu, akhir ini saya merasa begitu saya di kelas 4 ya, kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah siswa yang mengumpulkan tugas itu hanya sekitar 60%. Jadi menurut Pak Supriyatna, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi begini Bu, saya merasa bahwa belakangan ini murid-murid di kelas saya ini ya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga hanya sekitar 60% dari murid saya yang mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi menurut Bapak nih Pak, apa yang Bapak harapkan dari percakapan hari ini Pak? Saya berharap ya Bu ya, bisa menemukan solusi atas masalah antusiasme siswa ya dalam kegiatan pembelajaran saya Bu. Menurut Pak Supriyatna nih, hal apa saja yang menjadi penyebabnya Pak kurangnya antusias siswa dalam pembelajaran Bapak Pak? Oh, kalau saya ingat kembali ya Bu, ada beberapa faktor yang menyebabkan ya murid saya kurang antusias ya dalam kegiatan belajar. Yang pertama mungkin ya pembelajaran yang saya sepertinya membosankan ya, terlalu monoton, juga kurang menarik ya. Saya sering berbicara panjang lebar tanpa memberikan kesempatan ya kepada murid saya untuk berpartisipasi. Yang kedua, Ibu ya, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat ya atau berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oh iya. Oke, saya paham mungkin ya Pak ya. Bapak merasa bahwa pembelajaran yang Bapak lakukan itu monoton dan kurang partisipasi dari murid ya Pak ya. Iya Bu. Dapat menjadi faktor kurangnya antusiasme siswa ya Pak. Iya. Bagaimana nih Pak? Apa yang membuat murid-murid lebih antusias dalam pembelajaran Pak? Begini Bu, saya menginginkan ya murid-murid saya itu dalam kegiatan pembelajarannya aktif ya, kreatif dan menyenangkan Bu. Iya benar sekali Pak. Saya setuju dengan pendapat Bapak ya. Lalu nih Pak, bagaimana menurut Bapak apa yang bisa membuat pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan bagi murid tersebut Pak? Langkah apa gitu yang akan Bapak lakukan? Oh gitu ya. Iya. Menurut saya pembelajaran itu mungkin ya Iya. harus lebih terpusat kepada murid ya. Iya, benar, Pak. Mereka harus terlibat aktif dalam pembelajaran dan mungkin juga bisa diselingi dengan ice breaking ya atau permainan games ya yang membuat kegiatan pembelajaran itu lebih menarik. Oh begitu Pak. Sekarang nih Pak, mengenai tugas yang Bapak berikan kepada siswa Bapak ya, Oh ya. apa yang mungkin menjadi penyebab nih Pak kurangnya antusiasme dari mereka dalam menyelesaikan tugas Pak? Oh iya Bu ya. Bisa juga nih Bu, mungkin karena tugas-tugas yang saya berikan itu terlalu banyak ya dan terlalu rumit ya,
dan saya juga jarang memberikan variasi atau alternatif lain dalam penugasan, serta kurang memberikan sumber belajar yang beragam. Gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak ya, Ya Bu. apa jenis sumber belajar nih yang biasa Bapak gunakan di kelas Pak? Begini Bu, biasanya saya itu menggunakan buku teks ya yang tersedia di perpustakaan. Apakah ada sumber belajar lain Pak selain buku teks yang Bapak pikir bisa digunakan Pak? Saya pikir banyak ya Bu ya, sumber belajar yang bisa digunakan, seperti ya ada apa, video di YouTube ya, artikel blog ya, terus ada di internet ya, apalagi sekarang ya ada aplikasi-aplikasi yang apa, yang lumayan tren ya, yang terkenal ya anak-anak ya, seperti TikTok ya, atau Instagram Reel seperti itu. Iya, benar sekali sih Pak ya. Bapak berpikir fleksibel. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar gitu kan, Ya, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Pak. ya. Oke, selanjutnya apa rencana Bapak dalam mengatasi masalah ini Pak? Saya berencana gini Bu ya. Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang aktif ya, kreatif, yang menyenangkan dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar ya, atau sumber belajar yang beragam seperti YouTube ya, artikel atau yang lainnya, atau yang terdapat dalam media sosial. Yang kedua ini Bu ya, Ya. saya akan mengurangi ya jumlah kompleksitas tugas ya, serta membuat tugas lebih sesuai dengan minat dan bakat murid saya ya, sehingga akan siswa atau murid akan lebih antusias, sehingga apa, murid itu tidak terkesan untuk dipaksa ya mengerjakan tugas, sehingga mereka senang mengerjakan tugasnya. Misalnya tugas yang bisa disenangi anak seperti bentuknya drama, lagu ya, puisi, atau juga pantun ya, atau laporan digital, atau juga yang lainnya Bu. Bagus sekali menurut saya sih Pak rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Iya Bu. Lalu bagaimana nih Pak? Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini Pak? Begini Bu, saya berkomitmen ya untuk membuat rencana pembelajaran yang aktif ya, kreatif dan menyenangkan, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam ya, guna mengeksplorasi materi sehingga murid saya dapat menjalankan merdeka belajar ya, sehingga tanpa unsur paksaan akan saya serahkan di sini ya pemilihan apa sumber belajarnya pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali tuh Pak. Saya sangat mendukung ya Pak ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Bapak harapkan ya Pak ya. Terima kasih Ibu ya atas waktunya bisa berbagi dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu berinovasi ya, guru yang bisa menggerakkan sekolah ya, sehingga anak didik kita bisa terlayani dengan baik. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bapak. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Baik, Ibu Yeti ya. Iya. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Bapak, tadi proses coaching saya dengan Pak Supriyatna sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak. Oke, alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach ini Iya. tadi Bu ya, ada sedikit pertanyaan ini Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Baik Bapak. Oke, pertanyaan yang pertama ini, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Iya Bapak, tadi selama proses coaching berlangsung dengan Bapak Supriyatna, saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuan,
identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi pada diri coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke. Baik ya Ibu. Mungkin sudah berhasil Bu ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching tadi Bu ya, sesuai dengan alur Tirta mungkin ya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati Bu, ada beberapa catatan. Ibu Yeti tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta yang sudah menanyakan tujuan kepada koci, itu yang pertama Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau solusi apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach. Di sini mungkin ada juga rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga nih tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh nih. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga Bu. Kemudian sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Bu ya. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses, dan juga satu lagi nih Bu. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching pada kesempatan siang hari ini? Ya Bapak, berdasarkan pengalaman yang tadi, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan untuk kedepannya yaitu lebih mendalami atau memahami alur Tirta ya Pak ya, untuk proses coaching supaya proses coaching yang saya lakukan selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi Pak. Oke, baik Bu, luar biasa sekali apa yang Ibu lakukan. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya Bu. Oke, Ibu terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab pada kesempatan siang hari ini, dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu ya. Mungkin saya saja sesi pertemuan atau pesan-pesan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu.